Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video ini di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Pak Ustadz, Bang Ji, kali ini kami akan bertanya, nanti mohon pencerahan mengenai satu kasus penyakit yang banyak sekali Pak Ustadz terjadi di masyarakat kita. Itu ada yang penderitanya anak kecil, ada yang sudah dewasa. Autis Pak Ustadz. Jadi autis ini ada macam-macam yang kami pernah lihat atau tahu. Ada yang gerakannya ini, ada yang autis itu diem aja, nangis, diem gemetar. Nah, kami mohon pencerahan Pak Ustadz, kira-kira penyebab penyakit autis itu yang berhubungan dengan akhlak itu bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi memang autis itu memang kejadian yang istilahnya itu kekurangan di dalam bersosialisasi. Tapi kalau dari sisi akhlak, insya Allah menurut saya sudah ketemu menurut saya. Alhamdulillah. Jadi beberapa ya anak-anak autis itu alhamdulillah sudah menuju ke arah normal ya. Jadi beberapa terapi sudah menunjukkan ke arah normal. Autis itu insya Allah disebabkan karena persoalan si orang tua si adik yang kena autis dengan kakek atau neneknya si adik yang autis. Jadi itu persoalan dulu ada. Persoalannya bagaimana? Nah, autis ini si anak itu tinggal dia jalan gini, nggak bisa bicara, gerak terus, nggak bisa bicara, aktif. Nah, kalau gerakan seperti itu, gerak terus, aktif, kemudian nggak bisa ngomong. Nah, biasanya dulu salah satu orang tuanya si adik yang autis yang seperti tersebut, ini ada pergerakan yang kuat, kemudian tidak bisa bicara, ya. Nah, itu ada dua hal ini saya jelaskan. Dulu si orang tuanya si adik ini ada persoalan dengan kakek atau neneknya si adik. Atau mertuanya. Iya kan kakek nenek namanya tetepan. Oh, iya. Kan mertua ini kan kakek nenek tetepan, ya kan. Jadi kakek nenek yang mana? Nah, nanti kan bisa dilihat kakek neneknya si adik. Nah, kenapa kok bisa si adik ini kok gerakan aktif, selalu aktif, kadang nyakar, kadang mukul, kadang, tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, ini diawali dari dulu ada persoalan dengan kakek atau neneknya si adik. Orang tuanya ini ada kejengkelan dengan kakek neneknya, marah yang disimpan, kemudian ada saya harus bisa, saya harus mampu, seperti itu. Biasanya urusannya macam-macam. Bisa si orang tuanya si adik ini pinjam uang atau minta uang, dan kakek neneknya pas nggak ada uang. Padahal si orang tuanya si adik itu sering tahu kalau saudaranya orang tuanya adik itu kalau pinjam atau minta dikasih sama orang tuanya. Nah, dia jengkel. Pas waktunya itu memang dia jengkel, dia marah. Nah, marah itu terus langsung aku harus bisa cari uang sendiri. Nah, tapi marah, ada jengkel dan marah kepada orang tuanya. Nah, pada saat dia aku harus cari uang sendiri, aku harus giat aku. Nah, dia aku harus cari uang sendiri, aku harus giat. Inilah si adik itu yang lari-lari kemana-mana itu. Paham ya? Dia analogikan seperti itu. Iya, memang seperti itu, memang betul. Kemudian yang adik itu belum bisa bicara, si orang tuanya di titik itu memang setelah itu nggak mau ngomong sama kakek neneknya si adik. Dia mencoba untuk tidak mau bicara, udah tidak mau ngomong, entah setahun, entah 2 tahun dia mencoba untuk tidak mau bicara lah. Seperti itu. Nah,
Di titik itulah karena dia sudah punya niat tidak mau bicara dengan orang tuanya, pada saat istrinya hamil atau si ibunya adik ini hamil, si ibunya adik, ya adik itu ada di dalam kandungan sebenarnya. orang tuanya si adik ini hamil, orang tuanya hamil si adik ini. Nah, disitulah kesalahan-kesalahan dari orang tuanya itu dimasukkan pada si adik agar menjadi ujian bagi orang tuanya bahwa kamu ada salah dengan orang tuamu. Nah, karena dia kuat sekali, ada kemarahan, ada kejengkelan, kemudian dia harus cari uang sendiri, dia harus kerja beneran, dia tidak mempedulikan orang tuanya, dan dia tidak mau ngomong sama orang tuanya, keluarlah si adik ini. Biasanya tidak nangis umpamanya, atau bagaimana. Kemudian dengan keistimewaan yaitu tidak bisa bicara dan dia terlalu aktif. Dan ini yang sering saya alami dengan pasien itu, setelah orang tuanya paham, mengerti, kemudian diajak untuk minta maaf kepada kakek atau neneknya si adik, kemudian mulai ada rasa sayang, rasa suka kepada orang tuanya lagi. Nah, si adiknya langsung berubah. Yang dulunya dia itu saya harus gini, mulai dia mohon ampun tidak boleh seperti itu sombong namanya, kan seperti itu. Oh, paham, nggak boleh seperti itu. Cari rezeki boleh, ikhtiar boleh, tapi jangan dengan plus dendam dengan orang tua sehingga itu menjadi sombong. Nah, itu tidak boleh, dan beliau paham, ngerti, mohon ampun. Si adiknya enggak. Ketemu berikutnya sudah anteng, sudah seperti itu. Dan itu cara Allah, dan ini masuk dalam syariat Islam. Makanya tidak boleh orang itu sombong, mau ngunggulin orang tuanya bahwa saya harus bisa tanpa dibantu orang tua, saya harus bisa. Nggak boleh seperti itu. Seperti tidak ada Tuhan, nggak boleh. Seorang Muslim tidak boleh seperti itu. Makanya anaknya seperti itu. Nah, kalau anak itu muter-muter terus, nah ada lagi anaknya sibuk main sendiri, nggak ada sama teman-teman, sibuk main sendiri, ayo teman, nggak pakai omongan tapi main sendiri, itu sama juga seperti itu, Ustaz? Ya, tergantung itu kasusnya autis apa bukan. Kalau sibuk main sendiri, bisa aja orang tuanya akhirnya dia memang mengerjakan sesuatu, tapi juga tidak terlalu suka dengan lingkungan. Dia menyendiri, ngerjain sesuatu sendiri, pulang-pulang, ngerjain sesuatu sendiri, pulang-pulang. Seperti itu. Dan itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Itu loh kamu sebenarnya. Nah, itu anakmu, itu cerminan kamu. Cuma kebanyakan orang tua itu nggak ngerti, tidak paham. Nah, inilah dari sisi Islam, saya mencoba memberikan pengertian kepada saudara-saudara Muslim yang anaknya autis. Insya Allah seperti itu. Tinggal nanti macam-macamnya, banyak kok persoalan. Itu dari pinjam uang ada yang dulu mau nikah nggak disetujuin, disetujuin karena anaknya ngerengek, ya itu baru kan ada jengkel, saya harus ini bisa seperti itu. Jadi nikah dulunya disetujuin, baik, tapi setelah beberapa bulan belum punya anak, ini belum punya anak. Si orang tuanya si cewek tanya, itu suamimu kerjanya apa kok kayaknya begini-begini aja. Nah, akhirnya kan anaknya si cewek ini kan kesel, ngomonglah sama suaminya. Suaminya berontak dia. Aku harus bisa, harus bisa. Ya begitu itu ya, jadi autis itu ya begitu-begitu itu. Persoalan yang sehari-hari yang menjadikan si anak ini marah sama orang tuanya. Sehingga itu tidak sadar bahwa kalau dia marah sama orang tuanya ya dosa. Wong kita anak itu disuruh hormat pada orang tua kok. Wong umpamanya kita itu disuruh oleh orang tua kita itu menyembah selain Allah Ta'ala, Allah menyuruh tolaklah dengan kata-kata yang baik loh, bukan marah loh itu. Nggak ada yang namanya kita diajarkan marah di dalam Islam, nggak ada. Nah, inilah akhirnya menjadi salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kebanyakan orang Muslim kalau salah, kebanyakan nih tidak paham dan dia tidak akan tobat kepada Allah Ta'ala. Sehingga bisa aja anak yang pertama lolos dia, anaknya normal, anak kedua bisa. Anak yang pertama lolos, kedua lolos, tapi kedua udah mau-mau nih. Yang ketiga jadi beneran.
seperti itu, jadi autis beneran. Nah, disinilah sebenarnya Allah itu mau memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang muslim atau yang tidak muslim, tetap itu hamba Allah. Nah, untuk belajar. Kalau yang muslim, belajarlah dengan baik. Jangan hanya cuma sholat taunya, baca Quran tok taunya, banyak. Quran itu petunjuk. Nah, Ustaz, kalau di masyarakat kita kan kalau peringatan ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 baru dihukum, Ustaz. Nah, kalau Allah ngasih peringatan hukuman itu, ada nggak peringatan yang misalnya kalau anak lahir autis nih, itu udah hukuman. Kalau peringatan dari Allah 1, 2, 3 itu di dalam kandungan ada nggak gejalanya? Peringatan dalam kandungan ada, macam-macam Allah mau memberi peringatan. Contoh umpamanya, tapi ini bukan anak untuk autis nih. Iya. Contoh banyak. Kalau umpamanya Kelilit tali pusar. ya, gitu, kelilit tali pusar lehernya umpamanya. Nah, ini si ibunya biasanya, kalau ini ibunya rata-rata persentase besar nih ibunya itu kalau ada masalah cenderung emosi. Nah, itu kelilit tali pusar. Sudah dalam kandungan sudah Iya. ditunjukkan Nah, itu ya. ditunjukkan sebenarnya emosi dia seperti itu. Jadi kalau ibunya panas, marah, menyimpan marah, ketuban itu agak kering, sebenarnya itu sudah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kan manusia muslim itu, manusia Islam itu nggak ngerti yang begitu itu apa, nggak tahu, karena memang selama ini dari ke atas memang nggak pernah menceritakan tentang itu gitu. Jadi kalau ibunya panas, kenapa? Kalau mamanya suaminya itu ngini-ngini, jadi dia panas diem. Nah, itu ketuban, air ketuban itu bisa kering. Menguap ya? Iya, menguap seperti itu. Kan panas. Dehidrasi. Iya. Lah dokter sendiri, dokter kandungan ya nggak ngerti ini kenapa. Ayo gizinya ditambah, malah melempung badannya gemuk kan gitu. Nggak bisa. Kemudian bayi yang dilihat timbangannya kurang, karena dokter itu kan punya kira-kira sekian bulan, sekian minggu, itu kan harus beratnya naik kira-kira berapa sekian gram, kan ya. gitu. Nah, ini dokter itu mamanya, loh ini bayinya nggak naik-naik, kenapa? Lah itu memang betul, itu dari Allah Ta'ala, tali pusarnya itu dikunci. Oh, makanan nggak masuk. Bisa Makanan nggak masuk. masuk. Seperti itu. Bayi nggak Itu berkembang. pandainya Allah sebenarnya, sehingga bayi nggak berat. Jadi itu kenapa? Karena ibunya kalau diberi nasihat nolak seringnya. Dan ini benar terjadi. Wah, habis dikasih tahu ibunya mau normal kok anaknya, nanti beratnya normal insya Allah. Dan inilah yang terjadi. Itu keajaiban dari Quran. Ya, kenapa? Ya insya Allah kalau saya cerita, ini saya meneliti sebenarnya dari Quran sehingga bisa saya berikan. Ayolah kembali ke jalan Allah. Jadi tidak kembali ke jalan Allah itu, ayo sholat, bukan itu aja. Tinggalkan musik, enggak seperti itu aja. Ayo hijrah, enggak seperti itu aja. Banyak yang harus dikerjakan seperti itu. Kembali ke jalan Allah Ta'ala, jangan ngecek orang lain, itu kembali ke jalan Allah. Iya, benar. Jangan gibah, itu kembali ke jalan Allah. Jangan marah, itu kembali ke jalan Allah. Itu hijrah itu setiap hari seperti itu. Nah, bukan terus hijrah itu terus sholatnya tekun, enggak, hanya itu aja, banyak hal seperti itu. Kembali ke jalan Allah, yang dulunya enggak hobi sedekah, dia kembali ke jalan Allah, mulai hobi sedekah. Seperti itu, kembali ke jalan Allah, itu hijrah namanya. Seperti itu. Jadi enggak terus dia langsung tekun sholatan, enggak. Dia malah baru belajar sholat di situ. Bener ya. Iya, tapi nggak apa-apa itu lewat sholat, karena dulunya kan malas, dulunya dia tuh merasa hidupnya, iya silahkan. Tapi biasanya hati-hati loh ya, nanti habis hijrah itu biasanya kesulitan itu muncul. Biasanya kesulitan muncul, apalagi hijrahnya itu dengan nafsu. Wah, itu kesulitan muncul itu cepat sekali biasanya. Terutama dari segi ekonomi. Ah iya, kesulitan muncul itu biasa dari sisi ekonomi biasanya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, silahkan, karena sama. Kalau momennya saya ditanyain, Ustadz pernah seperti itu? Oh, ya pernah lah, seperti itu, pernah. Jadi kesulitan itu ya pernah, tetap pernah. Cuma ya nggak perlu diceritain aja lah, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran gimana seorang adik itu autis, kurang lebihnya seperti itu. Jadi orang tua itu, saya harus bisa, saya harus kerja keras sambil jengkel sama orang tuanya. Nah,
Kalau nggak bisa ngomong, dia menutup mulut untuk tidak mau ngomong dengan orang tuanya. Insya Allah ditanyain bener kok. Insya Allah. Saya sudah hafal. Pasien saya yang autis banyak, orang tuanya ya cengar-cengir, akhirnya ya paham. Iya, emang saya begitu dulu. Selesai. Kembali ke jalan Allah sekarang. Nah, itu hijrah namanya. Ayo kembali ke jalan Allah. Kalau anak itu mau mulai dinormalkan terus sama Allah, kembali ke jalan Allah. Nah, kebanyakan ya alhamdulillah sudah mulai normal. Kecuali yang penyakit-penyakit yang ngeri loh ya, yang ngeri itu sudah rusak otaknya semua. Nah, ini saya saya bukan Tuhan, jadi ya ada proses yang harus dikerjakan beneran kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Kayak umpamanya sejak kecil ini lumpuh, itu saya nggak bisa. Itu saya bukan Tuhan kalau yang seperti itu. Jadi kembali boleh, hijrah boleh, sehingga dia kembali ada di jalan Allah sehingga tidak melakukan kesalahan, boleh. Tetapi kalau si adik sudah seperti itu, saya nggak tahu, ini keajaiban aja. Kalau memang itu nanti betul-betul mohon ampunnya beneran serius, ya mudah-mudahan adik bisa jalan. Kalau lumpuh sejak dari kandungan ya seperti itu. Dan itu ada kok yang seperti itu, ada. Jadi orang tuanya meminta untuk melakukan sesuatu, dia tidak kerjakan, seperti itu dengan kekakuannya. Akhirnya ya ada salah satu anaknya yang lumpuh, padahal orang tuanya itu meminta terus-menerus, nggak cuma sekali, terus-menerus, tapi dia tidak melakukan dengan kekakuan. Nah, itu bisa dilumpuhkan oleh Allah Ta'ala, kan bahaya jadinya. Nah, disinilah cara kita belajar. Ayo sebelum anggota keluarga kita itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ayolah kita ada di jalan Allah, berbuat baik terus-menerus, sholat jangan ditinggalkan, baca Quran ya harus, kemudian kalau puasa ya puasalah di bulan Ramadan, mau tambah sunnah silahkan, mau tambah sholat sunnah silahkan. Berbuat baik itu juga kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim, insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah penjelasannya Pak Ustadz, waduh dalam banget nih. Jadi ya, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Jadi yuk kita mulai sekarang, terutama kita nih Pak Haji ya, merubah perilaku, karena musibah dari perilaku buruk kita bukan hanya nanti menimpa kita saja, tapi bisa menimpa anak dan keturunan kita. Masalah seperti itu Pak Ustadz ya. Iya, dan itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, jelas dipertanggungjawabkan. Makanya jangan main-main dengan akhlak. Kenapa kita disuruh mencontoh akhlak Rasul? Karena memang Rasul itu kan dilahirkan makarimal akhlak sebenarnya. Jadi untuk menyempurnakan akhlak seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk semua urusan dunia dan akhirat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.